Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Salawat dan salam pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar RRI Pro 1 Lux Mawedi manapun berada di sore yang berbahagia ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah sebuah kebahagiaan ketika dalam pertemuan kita, dalam pertemanan kita, dalam setiap kesempatan kita berjumpa dan bersua. Di sana kita saling mengingatkan dalam nilai-nilai kebaikan, dalam nilai-nilai kebenaran, yang mudah-mudahan itu akan menjadi amal soleh kita, baik itu di dunia maupun di akhirat nantinya. Allah masukkan kita ke dalam surganya Jannatun Naim. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada kesempatan berbahagia ini kita akan menyampaikan nasihat kita dengan tema atau dengan judul adalah obat dari penyakit hati. Hati adalah merupakan sentral yang mengatur dalam kehidupan kita. Ketika hati itu sehat, maka fisiknya juga akan ikut sehat, cara berpikirnya juga akan sehat, maka akan memberikan energi yang luar biasa bagi pribadi seseorang di dalam menjalani kehidupan ini. Dan sebaliknya, ketika hati itu sakit, maka timbullah berbagai macam persoalan, berbagai macam masalah. Mulai dari masalah tidak bisa mengelola diri sendiri, tidak bisa memanage kehidupan diri sendiri, susah dalam mengatur kehidupan dalam rumah tangganya, kemudian susah bergaul dalam kehidupan bermasyarakat. Intinya tidak ada kedamaian, tidak ada ketenangan, justru yang ada kegelisahan, kegalauan. Dan tidak sedikit kita melihat sebagian besar orang-orang yang terhinggap penyakit fisik itu sebenarnya adalah dimulai dari banyaknya persoalan-persoalan atau penyakit hati yang dia derita. Maka tidak berlebihan pada kesempatan berbahagia ini kita melihat beberapa hal, beberapa kiat apa saja yang bisa kita lakukan sehingga kondisi keadaan hati kita itu bisa lebih stabil, bisa lebih baik, bisa lebih nyaman dalam menjalani kehidupan ini. Di antara obat daripada penyakit hati ini yang pertama adalah mengikuti petunjuk dan memurnikan ketauhidan. Mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah saja, sebagaimana kesesatan dan kesyirikan itu merupakan faktor terbesar sempitnya kehidupan seseorang. Nah, ini obat yang pertama. Jadi ketahuilah, ketika ada manusia dalam kehidupan di dunia ini tidak memilih Islam sebagai agamanya, itu tidak ada ketenangan, tidak ada kebahagiaan. Baik itu di dunia, apalagi di akhirat nanti dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, yang pertama kita bersyukur pada Allah, kita telah memeluk Islam, telah memilih Islam sebagai agama kita. Karena sesungguhnya Islam inilah merupakan agama yang sangat luar biasa, yang akan memandu, akan membantu orang-orang yang memeluknya itu untuk bahagia di dunia dan insya Allah masuk surga di akhirat dengan izin Allah tentunya. Nah, oleh karena itu, maka bagaimana kondisinya dengan orang yang sudah berislam tapi ternyata juga belum mendapatkan ketenangan dalam hidup? Nah, kemudian mungkin ada pertanyaan yang muncul dalam kehidupan kita juga, tidak sedikit kita melihat ada orang sudah berislam, tapi kenapa tidak mendapatkan ketenangan, kenyamanan, kedamaian dalam hidupnya? Maka di antara jawabannya adalah Islamnya ini harus dilihat kembali. Apakah dia berislam itu memiliki ilmu yang benar? Atau setelah dia memiliki ilmu yang benar, dia sudah mengamalkan ilmu tersebut? Nah, ini persoalan terbesar yang muncul dalam kondisi penyakit yang menjangkit dalam kehidupan, dalam tubuh orang Islam itu sendiri. Nah, makanya kadang-kadang ada orang salah memberikan persepsi tentang Islam. Coba lihat, orang Islam itu hidupnya jorok, orang Islam itu hidupnya kotor, orang Islam itu begini-begini dan seterusnya. Nah, ini harus kita pahami bahwa yang salah itu bukan Islamnya, tapi orangnya. Sebagaimana kita sampaikan tadi adalah belum kafah dalam dia memahami Islam. Karena ketahuilah, ketika seseorang betul-betul memurnikan akidahnya, memurnikan tauhidnya, betul-betul mengamalkan nilai-nilai Islam,
Masya Allah, subhanallah, dia akan mendapatkan ketenangan yang luar biasa. Nah, di sini kita kuatkan kembali bahwa obat penyakit hati yang pertama adalah pilihlah Islam sebagai agama Anda. Kalau Anda sudah berislam, maka pelajari Islam dengan benar dan amalkan nilai-nilai yang ada dalam Islam itu. Insya Allah kita akan mendapatkan ketenangan hidup. Itu yang pertama. Yang kedua, menjaga iman yang Allah sematkan ke dalam hati kita. Nah, kalau tadi kita sudah beriman, sudah berislam, sehingga dengan keimanan dan keislaman itu akan mendapatkan ketenangan dalam hidup kita. Dan kedua adalah bagaimana iman yang sudah kita miliki, predikat mukmin yang sudah kita miliki, predikat muslim yang sudah kita miliki, ini kita jaga, kita rawat dari penyakit-penyakit yang akan menggerogoti iman dan Islam kita. Nah, berhati-hatilah dengan paham liberalisme, paham pluralisme. Kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim harus yakin inilah agama yang benar yang kita miliki, kita jaga dan kita rawat. Nah, masuknya paham pluralisme, masuknya paham liberalisme, mencoba mengkaburkan makna Islam, mencoba mengkaburkan makna iman. Sehingga ada sebagian besar di antara mereka yang imannya lemah, yang muslimnya itu lemah. Mereka terkikis pemahamannya terhadap Islam, mereka terkikis imannya, akhirnya dia ragu-ragu dengan Islam, ragu-ragu dengan imannya, sehingga dia kabur dari Islam itu sendiri dan akhirnya murtad. Nah, ini berbahaya sekali. Maka oleh karena itu, kembalilah kepada Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pelajari dengan benar Al-Quran dan hadis Rasulullah. Cintai para ulama, cintai saudara-saudaramu, maka insya Allah Allah akan berikan kenikmatan hidup bagi Anda. Allah akan jaga keimanan Anda. Allah akan berikan ketenangan kepada Anda. Karena fitnah yang muncul di akhir zaman, sebagaimana hadis Rasulullah yang sering kita dengar, paginya seseorang beriman, maka siangnya menjadi kafir. Siangnya dia beriman, maka sorenya menjadi kafir. Kenapa? Banyak sekali tantangan, fitnah, cobaan yang datang silih berganti kepadanya. Fitnah dalam pemahaman, fitnah dalam pendidikan, fitnah dalam sistem perpolitikan, fitnah dalam sistem kehidupan sosial. Semua fitnah-fitnah itu tidak sedikit menyerang iman dan Islam mereka. Maka oleh karena itu, jaga rawat keimanan keislaman yang ada dalam diri kita itu. Sehingga sebagaimana hadis Rasulullah yang sering kita dengar adalah akan masuk surga. Siapa mereka? Orang yang di akhir hidupnya bisa mengucapkan kalimat syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Apakah seseorang itu akan mampu mengucapkan kalimat syahadatain tersebut kalau selama dalam hidupnya dia tidak suka kepada Islam, atau dia sudah berislam, atau dia sudah beriman tapi tidak menjaga keislaman dan keimanannya? Nah, ini hal yang kedua yang harus kita rawat, kita jaga, kita bina, sehingga iman yang sudah menancap di dalam hati kita, rawatlah dia dengan keilmuan yang benar, dengan terus mempelajari ilmu-ilmu agama, memilih teman-teman kita yang kuat imannya. Nah, ini berhati-hati. Tidak sedikit mereka orang mukmin yang sehari-harinya memang mukmin yang benar, tapi ternyata dalam proses dia berteman, berkawan, ternyata teman dan kawannya tersebut adalah memiliki iman yang bermasalah, maka rusaklah iman kawannya ini. Nah, ini yang kedua yang harus kita perhatikan. Yang ketiga, bertaubat dan kembali melakukan ketaatan. Masya Allah, ini luar biasa. Tidak sedikit ada di antara saudara-saudara kita yang hidupnya tidak tenang, hidupnya gelisah, hidupnya tidak nyaman. Siang dan malam dia tidak menemukan makna dan hakikat kehidupan. Apa penyebabnya? Apa persoalannya? Karena dosa. Dosa-dosa yang terus dia lakukan. Dosa matanya, dosa telinganya, ya, dosa kakinya, dosa tangannya. Jadi badannya, jasadnya penuh dengan dosa. Maka tidak tenang dalam hidup. Maka solusinya apa? Bertaubatlah dan kembali kepada ketaatan. Masya Allah, belum terlambat. Wallahu yaghfiru dzunuba jami'a. Allah mengampuni semua dosa-dosa kita. Apalagi di hadapan kita akan masuk bulan suci yang sangat mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Allah Subhanahu wa taala mengampuni hamba-hambanya. Maka jadikan momen Ramadan yang akan kita jalani sebentar lagi di hadapan kita, mulai dari bulan Rajab dan bulan Sya'ban ini, ya, kita sudah menjadi hamba-hamba terbaik, bertaubat. Karena sesungguhnya Allah berfirman, "Wa tubu ilallah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Ketika Anda menuju kepada Rabb, bertobat kepada Rabb, maka Anda akan beruntung.
Beruntung bagaimana? Anda diberikan nikmat tenang dalam kehidupan, nikmat bahagia dengan taubat yang kita lakukan tersebut. Selanjutnya, obat daripada penyakit hati ini adalah berbuat baik kepada semua makhluk. Bagaimana di saat kita telah berbuat baik kepada sesama manusia, maka kita juga harus berbuat baik dengan lingkungan yang ada di sekitar kita. Di sanalah kita akan mendapatkan ketenangan. Ketahuilah, mereka-mereka yang merusak lingkungannya, mereka-mereka yang merusak alam di sekitarnya, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak tenang dalam hidupnya. Tapi sebaliknya, ketika mereka menjalin hubungan yang baik, hubungan yang harmoni dan harmonis dengan kondisi alam di sekitarnya, orang-orang seperti ini akan diberikan ketenangan, Masya Allah. Bukankah musibah yang menimpa kita hari ini adalah akibat ulah tangan-tangan manusia yang tidak bersahabat dengan alam, sehingga dia sebagai pribadi yang melakukan kerusakan, dia mendapatkan musibah. Saudara-saudaranya yang lain juga mendapatkan musibah. Maka oleh karena itu, bagaimana ketika Allah dan Rasul menyuruh kita berbuat baik bukan hanya kepada sesama manusia, bahkan kepada alam di sekitar kita. Kemudian, obat hati selanjutnya adalah mengeluarkan segala bentuk penyakit yang ada di dalam hati kita. Masya Allah. Banyak sekali penyakit-penyakit yang bersarang di hati seseorang. Apa saja? Ada penyakit iri, ada penyakit dengki, ada penyakit tamak, ada penyakit rakus, ada penyakit bakhil, dan berbagai macam bentuk penyakit-penyakit yang lainnya yang ada di hati kita. Maka keluarkan itu semua. Jangan sampai hingga menggerogoti hati kita. Maka ketika penyakit-penyakit hati itu dikeluarkan, maka masukkan nilai-nilai kebaikan dalam hati kita. Nilai kejujuran, ya. Kemudian nilai ketaatan, nilai rasa syukur, ya, rasa ridho dalam diri kita, nilai berbaik sangka dalam diri kita, itu dimasukkan. Setelah penyakit-penyakit hati itu dibuang, maka masukkan nilai-nilai kebaikan di dalam hati kita. Maka ketahuilah, insya Allah ketika itu kita lakukan, maka dengan izin Allah, dengan izin Rabb, kita akan mendapatkan ketenangan di dalam kehidupan kita. Nah, kemudian selanjutnya, apa saja yang akan kita lakukan untuk membersihkan hati kita? Jadilah pribadi yang syaja'ah dalam nilai kebenaran. Masya Allah. Allah dan Rasulnya suka kepada hambanya. Rasul suka kepada umatnya yang syaja'ah. Artinya berani. Berani terhadap apa? Berani terhadap nilai kebenaran. Nah, ini luar biasa. Apa saja nilai kebaikan, kita adalah merupakan orang terdepan. Ketika ada peluang berinfak dan bersedekah, maka kita adalah orang yang pertama melakukannya. Ketika saudara-saudara kita mendapatkan musibah, maka kita orang yang pertama datang untuk membantu saudara kita. Ada kegiatan syiar agama Allah, maka kita adalah panitia pertama yang hadir dan membantu kegiatan-kegiatan syiar dakwah tersebut. Ketika ada panggilan jihad, maka kita adalah orang yang pertama berjihad di jalan Allah. Ketika Islam itu dihina, Islam itu dilecehkan, maka kita adalah orang yang pertama membelanya. Artinya apa? Orang yang memiliki sifat syaja'ah terhadap nilai-nilai kebenaran dan kebaikan, itu akan menjadikan pribadinya, hidupnya semakin tenang. Kalau dibalik bagaimana? Ada juga orang punya sifat syaja'ah, berani, tapi bukan ke arah yang baik. Berani terhadap hal-hal yang jahat. Berani melakukan penipuan, berani melakukan pembohongan. Apakah orang seperti itu akan mendapatkan ketenangan? Tidak. Ketahuilah, keberanian seseorang dalam bermaksiat kepada Rabb-nya, melakukan berbagai macam kejahatan dan kezaliman, itulah penyakit yang akan bersarang di hatinya dan membuat pelaku-pelaku tersebut tidak akan pernah tenang dalam hidupnya. Coba kita perhatikan. Lihatlah, tengoklah. Orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, hidupnya itu tidak akan tenang. Meskipun sebagian orang menyangka dia orang yang paling bahagia, sebagian orang menyangka dia adalah orang yang hidupnya paling paripurna, itu salah. Jangan kita seperti itu. Bukankah Allah juga telah berfirman, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun? Jangan-jangan itu istidrat. Apa itu istidrat? Allah memberikan azab kepada seorang hamba, azab tersebut, siksa tersebut ditunda. Ditunda bagaimana? Ketika orang tersebut lupa kepada Rabb-nya,
maka Allah berikan, Allah buka dunia kepadanya. Sehingga dia bersenang-senang, berbahagia dengan kenikmatan dunia, tapi kemudian ditarik, dicabut nyawa secara tiba-tiba, disiksa secara tiba-tiba. Pada saat itu dia meninggal dalam keadaan belum sempat bertobat kepada Rabb. Itulah istidrat, yaitu azab, siksa yang Allah berikan kepada orang yang berbuat jahat, tapi terlihat seolah-olah dia bahagia, dan bahagia tersebut adalah bentuk penundaan siksa Allah yang Allah siksa nantinya secara tiba-tiba. Jadi selanjutnya apa yang harus kita lakukan untuk mengobati penyakit yang ada dalam hati kita ini? Meninggalkan sesuatu yang berlebihan. Allah berfirman, Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina, sampai akhir ayat. Kita berlindung dan berdoa kepada Rabb kita dari apa? Penyakit israf. Apa itu penyakit israf? Penyakit israf adalah sebuah penyakit berlebihan. Berlebihan dalam bidang apa? Semua hal. Dalam persoalan makan, minum, berlebihan sehingga jatuh sakit, fisiknya tidak sehat. Dalam berbicara berlebihan sehingga dia tidak bisa lagi melihat mana perkataan yang benar, mana perkataan yang salah. Nah, orang seperti ini akan membuat hidupnya sengsara. Yang sebenarnya kita juga harus melihat bagaimana memilih kata-kata ketika kita berbicara. Saat kita mengucapkan kalimat, maka ucapkanlah dengan penuh lemah lembut. Dan pikirkanlah apakah yang kita ucapkan itu akan membuat orang bahagia, atau justru sebaliknya kalimat-kalimat yang kita ucapkan itu akan membuat orang sengsara, atau kita sendiri yang akan merasa kesengsaraan itu. Nah, maka jangan berlebihan. Nah, maka segala sesuatu itu adalah pertengahan yang lebih baik. Misalnya Rasulullah menyuruh kita, makanlah ketika lapar dan berhentilah ketika Anda sebelum kenyang. Jadi jangan berlebihan. Jadi jangan sampai makan berlebihan sehingga menimbulkan penyakit. Dalam kita menjalani kehidupan juga begitu. Tidak sedikit orang-orang yang bergadang. Dia menganggap tubuhnya kuat, sehingga tidak lagi mengatur pola hidupnya. Kapan dia harus tidur, kapan dia harus istirahat, kapan dia harus bekerja. Ini persoalan. Padahal Allah sudah atur itu semuanya. Dijadikan malam untuk istirahat, dijadikan siang untuk kita bekerja. Nah, ini bagaimana kita mengatur pola hidup kita, jaga cara kita menjalani kehidupan kita atau gaya hidup kita. Nah, ini orang-orang yang hidupnya penuh dengan menjaga ketentuan dari Allah dan Rasulnya, maka orang seperti itu akan lebih bahagia. Tapi ketahuilah mereka yang merusak sistem cara menjalani kehidupan, itu hidupnya akan sengsara, yaitu salah satunya penyebabnya adalah israf, berlebihan dalam segala hal. Allah berfirman, kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makan dan minumlah kamu, maka jangan berlebihan. Allah tidak cinta kepada orang-orang yang berlebihan. Kemudian apalagi memperhatikan kegiatan hari ini atau setiap hari yang dia lalui itu penuh dengan sebuah program-program yang bermanfaat. Nah, ini penting untuk diperhatikan karena tidak sedikit kita melihat orang mukmin, orang muslim bahkan mereka hidupnya tidak jelas. Terkadang mulai dari bangun tidur dia sudah tidak melaksanakan sholat, hidupnya amburadul. Di pagi hari nggak jelas apa kegiatannya, di siang hari tidak jelas. Jangan tanyakan pada mereka menjaga waktu sholat. Jangan tanyakan itu. Karena hidupnya tidak jelas. Penuh dengan ketidakteraturan. Maka orang-orang yang hidupnya amburadul, itu tidak akan bahagia hidupnya, akan sengsara. Bukankah sholat 5 waktu berjamaah, sehari semalam 5 waktu itu Allah ajarkan kita bagaimana hidup disiplin dan penuh dengan keteraturan. Sehingga ada hak-hak yang harus kita berikan. Bagaimana kewajiban kita kepada Allah, bagaimana kewajiban kita kepada Rasul, bagaimana kewajiban kita terhadap syariat, bagaimana kewajiban kita terhadap keluarga kita, terhadap masyarakat kita. Hal-hal yang harus kita perhatikan. Maka hiduplah dengan penuh keteraturan. Hidup yang seperti itu insya Allah akan mendatangkan kebahagiaan dan kenikmatan dalam kehidupan kita. Kemudian apa lagi harus kita lakukan agar kondisi keadaan hati kita yang tidak stabil, yang penuh dengan penyakit, sehingga menjadi lebih tenang dalam hidup kita. Melupakan hal-hal yang tidak menyenangkan, ini penting. Tidak sedikit orang-orang yang menjalani kehidupan, hidupnya susah, resah, gelisah. Ketika kita bertanya apa penyebabnya,
spontanitas dia menjawab. Sungguh kehidupan yang telah kulalui, kehidupan masa laluku adalah masa-masa yang buram, masa-masa yang suram. Dia sibuk merenungkan berbagai macam kegagalan, kegelisahan, dan kekacauan hidupnya di masa lalu. Apakah itu ada manfaat? Tidak ada. Justru sibuk memikirkan sesuatu yang telah berlalu dan itu terkadang tidak menyenangkan kita. Itu justru akan membuat kita lebih gelisah, lebih susah, galau, dan kacau. Tengoklah sebuah kata-kata hikmah yang diungkapkan oleh Dr. Abdullah Al-Qarni dalam sebuah buku beliau, La Tahzan. Di situ beliau mengatakan bahwa bekerjalah Anda untuk hari ini. Biarlah masa yang lalu terkubur bersama waktu. Biarkan masa depan datang sendiri. Bekerja dan berbuatlah Anda hari ini. Karena sesungguhnya masa depan Anda ditentukan apa yang Anda hasilkan hari ini. Masya Allah. Masya Allah. Lakukan yang terbaik dengan waktu yang Anda miliki sekarang. Berbuatlah yang terbaik dengan kesempatan yang Anda lalui sekarang. Biarkan masa yang lalu telah berlalu dan terkubur bersama waktu. Biarkan masa depan datang sendiri. Bekerja dan berbuat untuk hari ini. Karena masa depan Anda ditentukan apa yang Anda lakukan saat ini. Masya Allah. Indah sekali kalimat ini. Bisa kita renungkan dan kita amalkan dalam kehidupan kita. Selanjutnya, apa yang harus kita lakukan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ketenangan dan kedamaian dalam hidup kita untuk mengobati penyakit hati kita? Jika ada persoalan yang kita hadapi, maka sandarkan, mintalah pertolongan kepada Rabb kita. Masya Allah. Allah berfirman, wasta'inu bis-sabri was-salah. Ketika Anda punya masalah, maka mintalah dengan sabar dan salat kepada Allah. Silakan Anda curhat kepada Allah apa yang Anda hadapi. Persoalan apapun yang Anda hadapi, curhat dan minta pertolongan kepada Rabb. Bahkan dalam hadis disebutkan, seorang sahabat tali sandalnya putus. Dia minta kepada Rabb. Ini tali sandal. Persoalan yang sepele, persoalan yang kecil. Tapi dia minta kepada Rabb. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa ternyata persoalan yang kecil saja kita minta kepada Rabb kita. Apalagi persoalan yang besar kita hadapi. Ada persoalan dalam diri kita, ada persoalan dalam keluarga kita, ada persoalan dalam masyarakat kita, dalam berbangsa, bernegara, dalam perpolitikan kita, apa persoalan. Jangan malu untuk meminta kepada Rabb kita. Allah akan membimbing kita, Allah akan membantu kita, Allah akan menolong kita. Dan malu Allah tidak mengabulkan doa-doa yang dipanjatkan oleh hambanya. Dan malu Allah tidak menolong kepada hamba-hambanya yang senantiasa meminta pertolongan kepadanya. Masya Allah. Allah akan bukakan pintu-pintu keberkahan pada kita ketika kita meminta kepada Rabb kita. Demikianlah beberapa hal yang bisa kita sampaikan. Semoga di antara obat penyakit hati ini bisa kita amalkan. Sehingga dengan hati yang segar, hati yang sehat, Masya Allah. Insya Allah dengan hati yang seperti itu, kita akan mudah menjalani kehidupan. Akan bahagia kita dalam menjalani kehidupan ini. Insya Allah bahagia di dunia. Dan insya Allah juga akan bahagia di akhirat dengan mendapatkan syurganya, Jannatun Na'im. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.